wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau bagi-bagi tips ke kalian, 8 tips gimana cara bikin anak bulu kita atau kucing-kucing kita jadi gemuk dan gembul-gembul lucu. Sebelum kita membahas 7 tipsnya, aku sebenarnya mau share sedikit nih. Jadi ini sebenarnya video pertama aku, dan waktu merekam ini nih aku cukup nervous. Jadi semoga teman-teman bisa ngikutin penjelasan aku yang walaupun sedikit gugup. Semoga enjoy videonya. Dan sebelum itu aku mau sharing juga, kucing-kucing aku itu bukan kucing-kucing yang aku beli. Jadi sebenarnya rata-rata kucing-kucing aku itu aku ambil dari jalanan atau adopt. Biasanya sih kalau orang udah nggak mau ngurusin maaf kucingnya lagi, ya udah aku tampung. Jadi bukan kucing-kucing beli. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau kucingnya itu pasti yang bisa gendut cuman kucing mahal. Nggak gitu juga. Dan berikut 7 tips gimana cara bikin kucing kalian gemuk-gemuk dan lucu-lucu. Untuk tips yang pertama yaitu nafsu makan kucing. Nafsu makan kucing itu penting banget buat teman-teman, buat bikin kucing kita mau makan apa enggak. Gimana mau gendut kalau makan aja nggak mau kan. Jadi gimana sih caranya buat bikin nafsu makan kucing itu terus naik? Yaitu kita harus nyesuaiin makanan mereka. Kita nggak bisa kasih makan sembarangan ke kucing kita, karena kalau kita kasih makan mereka sembarangan belum tentu mereka juga mau makan, dan itu bisa juga untuk mengganggu kesehatan dan pencernaan mereka. Untuk tips yang kedua yaitu makanan harus cocok sama si kucing. Nah, gimana sih caranya buat nyari tahu si kucing itu cocok sama makanan itu atau enggak? Ya mau nggak mau kita harus coba kesukaan si kucing itu makanannya apa. Misal nih, kucing itu kayak manusia. Jadi contoh, kucing A ini suka banget sama ayam. Belum tentu si kucing B ini suka banget sama ayam juga. Jadi kayak manusia, selera kucing itu juga beda-beda. Kalau pengertian semua kucing pasti semua suka ikan, belum tentu. Ada juga pasti kucing yang nggak terlalu suka ikan. Ya maulah dimakan, tapi mereka belum tentu suka. Jadi mau nggak mau, kita harus menyesuaikan juga selera si kucing, buat si kucing lebih nafsu makan. Itu tips untuk yang kedua. Tips yang ketiga itu kita harus rajin ngasih makan kucing. Kita harus memberi makan rutin. Misal, kucing kita biasa makan pagi dan makan malam. Ya kita harus terus-terusan ngasih kucing kita itu makan pagi sama malam itu. Misalkan pagi sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi, dan malam itu sekitar jam 9 atau mungkin jam 7 sampai jam 9 malam lah ya. Nah, kita harus terus konsisten kasih makan jam segitu, karena tubuh kucing akan menyesuaikan jam makan yang kita biasa kasih, dan dengan penyesuaian itu tubuh kucing bakal lebih nyerap gizi-gizi makanan yang kita kasih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kasih makan kucing itu jangan sembarangan. Ya udahlah, aku kosongnya jam segini kasih aja. Jangan, diusahain ya kalian bikin jadwal yang kalian pasti bisa kasih makan kucing kalian sekitar jam segitu. Karena tubuh kucing juga kayak tubuh manusia, perlu penyesuaian untuk makan. Jangan sampai kucing kalian kelaparan karena kalian lupa kasih makan ya. Tips dari aku yang keempat adalah vaksin. Kenapa vaksin? Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu vaksin, vaksin itu kita harus datang ke dokter hewan untuk minta kucing kita divaksin. Kucing kita bakal disuntik, dan dokter setelah nyuntik kucing kita bakal ngasih jadwal tetap untuk kucing kita vaksin rutin. Buat apa sih vaksin? Vaksin itu fungsinya buat memperkuat imun dan daya tubuh kucing kita dari berbagai macam penyakit. Jadi kalau misalnya kucing kan juga kayak manusia bisa sakit. Nah,
untuk menghindari penyakit-penyakit yang kita nggak inginkan kalau nanti kucing kita kenapa-napa, jadi kita lebih baik untuk vaksin kucing kita secara rutin. Biasanya itu ada vaksin tahunan atau vaksin bulanan, tergantung kebutuhan kucing kita. Untuk itu kita bisa konsultasikan langsung ke dokter hewan bagusnya gimana. Untuk kucing aku sendiri, aku biasanya vaksin kucing aku itu 1 tahun sekali, tapi untuk vaksin yang pertama kali nanti bakal ada 2 kali. Jadi untuk pertama misal tanggal 22 Mei. Jadi setelah vaksin pertama ini, untuk vaksin kedua harus 1 bulan setelah vaksin pertama ini. Jadi 23 Juni atau 22 Juni, sekitar tanggal itu. Jadi 1 bulan setelah vaksin pertama. Untuk itu bakal ada vaksin tahunan lagi. Nanti bakal dikasih tahu lebih lanjut buat dokter hewan, dari dokter hewan itu sendiri. Nah, kalau kucing kita ini tahan dari berbagai penyakit, otomatis kucing kita bakal lebih cepat gemuk karena nggak pernah sakit. Kalau kucing sakit itu biasanya nggak suka makan kan, karena nggak suka makan terus mereka jadi nafsu makannya itu turun dan makannya dikit bikin mereka tuh malah takutnya jadi kurus dan nggak makan berhari-hari. Next, tips yang kelima adalah vitamin. Vitamin ini juga penting buat kucing, fungsinya sama kayak vaksin, cuman bedanya kalau vitamin kita ini bisa ngasih sendiri tanpa harus datang ke dokter hewan. Vitamin ini tuh bisa kita dapat dari pet shop banyak banget macam-macamnya. Biasanya kayak minyak ikan itu fungsinya sama untuk meningkatkan kekebalan tubuh si kucing supaya nggak gampang sakit. Dan beberapa vitamin kucing ini tuh juga menambah nafsu makan si kucing, jadi kucing itu makannya lebih lahap sama lebih banyak. Terus kalau misalnya mikir nih, vitamin kucing kan ribet banget ya ngasih makannya, masa kita harus suapin? Nggak perlu ribet-ribet kayak gitu sih. Sebenarnya beberapa vitamin kucing itu bisa yang dicampur dengan makanan kucing, jadi kayak nggak usah disuapin ke kucing, kita langsung campurin vitamin itu ke makanan kucing dan si kucing bakal makan sendiri. Jadi sebenarnya nggak repot untuk kasih vitamin itu untuk si kucing. Next, untuk tips yang keenam adalah air mineral yang bersih. Kebanyakan kucing-kucing itu, termasuk kucing-kucing aku juga ya, mereka tuh suka banget minum sembarangan air, entah air itu dari kamar mandi, air dari bak, yang sebenarnya tuh nggak bersih karena itu air mentah. Jadi pastikan kucing kita itu minum air yang bersih, yang bebas dari kuman-kuman. Buat apa sih? Buat si kucing sendiri, biar nggak gampang sakit atau kena diare. Karena dari pengalaman aku, kucing aku itu ada yang bandel banget. Jadi udah aku kasih air minum sendiri, aku punya tempat untuk minum kucing, tapi si kucing itu tuh kayak nggak mau, malah minum dari kamar mandi, dan akhirnya nggak berapa lama setelah itu dia tuh kena diare, mencret parah dan nggak mau makan sama sekali. Jadi pastikan teman-teman ya, kucing-kucing kalian jangan sampai minum air yang mentah, apalagi air-air dari WC, karena itu banyak banget kumannya dan bahaya buat si kucing, malah nanti si kucing sakit dan susah makan. Kita lanjut ke tips yang ke-7. Jadi tips yang ke-7 ini adalah suhu ruangan. Kenapa suhu ruangan itu penting buat kucing? Nah, kucing itu kan suka banget ya tempat-tempat hangat, tapi kalau terlalu panas juga kucing nggak bisa. Nanti takutnya malah dehidrasi dan malah bikin kucingnya itu sakit dan lemes. Jadi pastikan juga suhu ruangan itu sejuk, pas, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Kalau kucing kedinginan pun juga nggak bagus buat tubuh si kucing dan penyesuaian tubuhnya. Jadi sebisa mungkin pastiin teman-teman suhu ruangan itu udah enak kondisinya buat si kucing. Nah, tips ke-7 ini ada hubungannya dengan tips yang terakhir, tips ke-8. Tips ke-8 ini adalah mood kucing. Jadi kucing itu tuh sama kayak kita, bisa stres juga. Namanya makhluk hidup ya, sama-sama bisa stres.
Nah, kucing itu juga bisa stres dan kucing ini gampang banget stres. Jadi pastiin kita jangan sampai bikin kucing kita itu stres. Karena kalau kucing kita stres itu pasti juga makannya nggak banyak dan nafsu makannya berkurang. Kalau nafsu makannya berkurang gimana mau bisa gendut? Jadi pastikan mood kucing itu benar-benar bagus dan nggak stres di rumah. Nah, untuk membuat kucing itu nggak stres di rumah, jadi pastiin kita tuh punya satu mainan buat si kucing. Kucing ini kan suka banget mainan ya. Kalau misalkan kucing kalian itu nggak bisa keluar, maksudnya kalian nggak boleh keluarin mereka dari rumah, sebisa mungkin kalian itu sediain mainan buat kucing-kucing kalian. Misalnya kayak bola-bola kucing, terus tempat garu-garu kucing, dan juga kayak mainan tikus-tikusan gitu. Kalian bisa beli mainan-mainan itu tuh di online shop atau di pet shop karena banyak banget sih itu dijual. Jadi mood kucing itu juga berpengaruh banget buat pertumbuhan si kucing. Kalau kucing yang bahagia dan gak stres itu gampang banget gendut. Karena makan mereka bakal banyak, nafsu makan mereka tinggi, dan otomatis juga mereka bakal lebih gampang gendut. Jadi tips nomor 8 ini sebenarnya selain dari makan, termasuk yang sangat amat penting buat jaga mood si kucing. Jadi jangan sampai kucing-kucing teman-teman itu di rumah itu stres. Pastikan mereka punya arena bermain yang cukup luas, karena kucing kan suka banget main ya, lari-lari sana sini. Itu butuh tempat yang cukup lebar dimana mereka bisa lari-lari, bisa garuk-garuk, dan kejar-kejaran satu sama lain kalau kucingnya lebih dari satu. Nah, itu udah semua 8 tips dari aku gimana buat bikin anak bulu kita lebih gemuk, lebih sehat dan bahagia. Semoga tips-tips ini membantu buat teman-teman para cat lovers juga yang ingin kucingnya sehat dan gendut. Ya, itu semua 8 tips dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau suka dengan konten video aku ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifin notifikasi channel kalian, karena setelah video ini aku bakal update video lainnya juga tentang kucing. So jangan sampai ketinggalan buat next videonya, dan semoga teman-teman tetap bahagia dan tetap ceria bersama para anak bulu masing-masing. Dadah. Caranya membuat kucing kita